Hai guys, welcome back di Ibadah Online Youth and Teens GPD Kopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya yakin kita semua sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Ibadah ini saya yakin kita akan menjadi berkat buat kita semua. Dan supaya berkat itu maksimal kita dapatkan, mari kita menyaksikan ibadah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita ikuti. Jangan membuka aplikasi yang lain dan juga jangan melakukan kegiatan yang tidak perlu. Oh iya teman-teman, kita tetap bersatu hati kita mendoakan buat bangsa kita dan juga bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Jadi kita dapat bertemu di ibadah yang akan datang bersama-sama bersekutu kembali bersama-sama. Demikianlah sekilas info yang dapat saya sampaikan. Enjoy the service. Halo, apa kabar semuanya? Remaja dan pemuda GPD Kopo Permai. Kembali lagi dengan ibadah online service Youth and Teen GPD Kopo Permai. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai kebaktian pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang dilanda dengan virus COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang tepat ya Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kita semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan untuk kami semua ya Tuhan. Untuk berkat yang Kau berikan untuk kami semua ya Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan selama ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mulai Tuhan ibadah Youth and Teen ini Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan juga Kau berkati kami semua ya Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan kami berada di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau berada di sisi kami Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan meskipun kami di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah Youth and Teen ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Kangen ya rasanya ya kita online service, kita ibadah di rumah masing-masing. Rasanya kangen ya, pengen ketemu teman-teman semua. Tapi ya tunggu aja waktu Tuhan ya. Pasti waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Sabar dulu, kita ibadah dulu di rumah. Tapi nanti suatu saat pasti Tuhan menyudahkan virus COVID ini ya. Dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Mari kita sambung pujian kita dengan sungguh nyata. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang,
menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, dan kita semua yakin dan percaya bahwa firman Tuhan saat ini yang sangat menguatkan kita. Hanya firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari kita di hari-hari ini. Mungkin lagi kesulitan ekonomi, lagi banyak penyakit, banyak virus. Tapi kami yakin, kita semua yakin bahwa firman Tuhanlah yang memberi kita kekuatan sepanjang hari kami, sepanjang hari kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau dunia ini Tuhan sedang dilanda Tuhan oleh virus ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Kau tetap setia Tuhan untuk menjaga kami semua ya Tuhan. Kau tetap setia Tuhan melindungi kami ya Tuhan. Kau setia ya Tuhan meluputkan kami Tuhan dari virus-virus yang ada ya Tuhan. Meskipun kami tahu ya Tuhan, kami memiliki rasa takut ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami takut Tuhan. Engkau menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat sore, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Pada sore hari ini Kak Ana sangat bersyukur dapat menyapa kalian semua walaupun hanya dalam channel YouTube ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sore hari ini kami rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar, biar kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin jam ini Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema fokus yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sekali lagi, mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Mari kita lihat, memperhatikan firman Tuhan sama-sama ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ini, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, di sana di ayat-ayat sebelumnya, ayat 16, ayat 17, dijadikan satu perikop dan diberikan judul, Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Saya bacakan ya ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 yang baru saja kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, ya. Rasul Paulus, dia boleh berkata, aku tidak tawar hati, tubuhku boleh merosot, ya, tetapi manusia batinnya, kerohaniannya dibaharui setiap hari. Puji Tuhan. Ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Wah, luar biasa sekali, ya. Iman daripada Rasul Paulus, keyakinan daripada seorang Paulus, dia berkata, penderitaan yang dia alami itu ringan. Sangat ringan, padahal ya, nggak ringan ya kalau dipikirkan secara, kalau kita menempatkan diri kita seperti Paulus, di penjara, berkali-kali di penjara, nggak enak kan di dalam penjara ya. Tetapi dia katakan itu penderitaan ringan. Dan dia boleh berkata, ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ini kuncinya, ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini dan kita mau fokus, ya. Sejak kita lahir di dunia ini dan kita mulai bertumbuh, berkembang, yang kita lihat adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Itulah yang kelihatan, ya. Kita dibesarkan dalam satu keluarga, lalu kita sudah mulai sekolah, kita bertemu dengan banyak orang, kita punya teman yang banyak, dan seringkali ya kehidupan di sekeliling kita, di sekitar kita, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita, ya. Memperhatikan yang kelihatan. Mungkin kita belum seperti Paulus, ya. Mungkin saya juga belum bisa seperti Paulus. Penderitaan yang aku alami itu penderitaan yang ringan, kata Rasul Paulus. Dan dia berkata, karena apa? Karena dia dapat memiliki satu pemikiran yang begitu luar biasa, yang lahir dari imannya. Dan itu yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalian sedang masuk dalam usia-usia produktif, ya. Kalian sering hangout dengan teman-teman, menikmati keindahan dunia ini. Ada yang udah tersiksa banget nih, ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa makan di restoran. Udah bisa ya, tapi jangan dulu, hati-hati ya adik-adik ya, jangan dulu, tahan dulu. Nah, itulah hal-hal yang kita rindukan. Kita lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Kita lebih mencintai, kita lebih mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Tetapi pada malam hari ini lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali dibentuk oleh Tuhan agar supaya pemikiran kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan, oleh kebenaran, dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kelihatan adalah sementara. Hari-hari ini ya
sangat terdapat, kalian bisa lihat ya. Sementara tubuh kita ini sementara, kehidupan kita di dunia ini sangat-sangat sementara. Setiap hari kita dengar di TV ya, berapa jiwa yang meninggal karena COVID-19 ini. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di kota Bandung, tetapi di seluruh dunia. Kehidupan kita di muka bumi ini sangat-sangat singkat dan itu sifatnya hanya sementara saja. Dan kita mau belajar fokus pada apa yang tidak kelihatan. Karena itu bersifat kekal. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, ya salah satu aja ya, bunyinya sama semua, dan Lukas 21 ayat 33. Matius 24 ayat 35, bunyinya seperti ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, ku huruf besar di sana, tidak akan berlalu. Haleluya. Jangan fokus kepada langit dan bumi yang sifatnya hanya sementara, karena langit dan bumi akan berlalu. Tetapi mari kita fokus kepada yang empunya bumi ini, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan kita. Perkataannya tidak akan berlalu, kekal. Haleluya, puji Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kita. Betul-betul menanamkan hal ini di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Fokuslah kepada perkataan Tuhan. Fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat satu klip ya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya mau lontarkan kepada kita semua. Seringkali kita sulit ya untuk memperhatikan yang tidak kelihatan itu. Kenapa? Ada apa? Kenapa kita sangat sulit untuk memperhatikan yang tidak kelihatan itu? Kita saksikan dulu klip berikut ini.
Ya, setelah tadi kita menyaksikan video klip yang singkat tetapi cukup bermakna ya. Mengapa kita sulit untuk memperhatikan yang tidak kelihatan? Mengapa kita sulit untuk fokus kepada hal-hal yang kekal? Yang pertama, karena kita lebih mengasihi dunia ini. Ya, kita lebih mengasihi dunia ini. Dunia ini seringkali menawarkan sesuatu yang kelihatannya nikmat, sesuatu yang kelihatannya sedap begitu ya, kelihatannya enak, tetapi seringkali dapat kalau kita tidak hati-hati, kita tidak kuat, bisa menjerumuskan kita dan akhirnya masuk kepada penghalang, yaitu dosa. Ini hal yang kedua, dosa. Mengapa kita sulit untuk fokus kepada Tuhan, untuk memperhatikan yang tidak kelihatan, untuk memperhatikan sesuatu yang kekal. Yang pertama, kita lebih mengasihi dunia. Yang kedua, ada penghalang, yaitu dosa. Dosa tidak tepat sasaran. Dosa itu artinya pemberontakan terhadap Allah. Dosa artinya ketidaktaatan. Tuhan bilang A, tetapi kita memberontak menjadi B, tidak tepat sasaran. Tuhan bilang 1, tetapi kita bilang kita maunya 2, kita maunya 3. Memberontak, tidak tepat sasaran, tidak taat, dosa. Dan yang ketiga, kita tidak mengenal Dia dengan benar. Hal-hal inilah yang membuat kita sulit untuk fokus kepada Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat kita sulit memperhatikan yang tidak kelihatan, memperhatikan kekekalan. Apa yang harus kita lakukan? Bereskan segala penghalang itu. Ada pengharapan bukan? Tadi dari video klip yang kita sudah saksikan sama-sama. Yesus memberikan jalan keluar bagi kita. Penghalang itu dapat dirobohkan. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Semua dosa-dosanya akan diampuni. Percayalah kepadanya, datanglah kepadanya, bereskan semuanya itu dan serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita akan lihat, Dia akan membawa kita. Roh Kudus akan membawa kita dari hari ke sehari, dibaharui terus seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus tadi pasal 4 ayat 16. Dibaharui setiap hari. Bereskan. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Aduh, waktunya sudah dekat. Jangan tunda-tunda lagi. Bereskan. Jangan main-main lagi di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Jangan lebih mengasihi dunia, tetapi kasihilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Bereskan segala penghalang dan mulailah mengenal Dia dengan benar. Bersekutu di dalam doa, bersekutu di dalam penyembahan kepada Dia, bersekutu di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan semakin membukakan hal-hal yang kekal di dalam kehidupan kita. Seperti tadi, ya. Kehidupan kita ini seperti gelas yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia, kita mengadakan satu hubungan yang begitu baik dengan Tuhan setiap hari. Bersekutu di dalam doa, bersekutu di dalam penyembahan, bersekutu di dalam merenungkan firman Tuhan. Maka dosa itu akan keluar dengan sendirinya. Dan kehidupan kita akan kembali menjadi putih. Dan Tuhan yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi
yang seturut sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itulah saatnya, disitulah kehidupan kita akan diiring oleh Tuhan. Kita akan semakin fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengasihi dunia ini lagi, karena dunia ini sementara. Dunia ini tidak kekal, hanya sementara, akan berlalu. Tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu, karena Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang akan menyertai kita. Dia Allah yang merindukan satu persekutuan dengan kita, umat pilihannya. Haleluya, puji Tuhan. Bereskan akan segala penghalang-penghalang. Kenalah Dia, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihimu, Allah yang rindu bersekutu dengan kita. Kita akan lihat Tuhan yang akan menolong kita setiap hari. Kehidupan kita akan terus diperbaharui. Puji Tuhan. Mari fokus. Kita tidak melihat hal yang kelihatan, tetapi mari kita mau memandang kepada yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mari Allah Roh Kudus, biar kiranya Engkau yang menjamah kami lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bekerjalah Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewat. Biar kiranya hari-hari ini kami mau semakin fokus kepada Engkau, kepada perkataan-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk kami fokus kepada Engkau. Kami mau percaya kepadamu bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kehidupan kami dibaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan, kami rindu Tuhan, kehidupan kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan perkasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. God bless you